Qala ba'du salaf arba'atun fi sholati minal jafa al-iltifatu wa mashul wajhi wa taswiyatul hasa wa an tusalliya bi tariqi man yamurru baina yadaik. Dan berkata sebahagian ulama salaf, para ulama yang mendahului kita, kata sebahagian mereka, arba'atun fis shalah, ada 4 hal di dalam salat itu minal jafa, termasuk daripada kebengisan, artinya termasuk daripada akhlak yang tidak baik untuk dilakukan di dalam salat. Yang pertama adalah al-iltifat, menoleh. Ketika salat makruh hukumnya menoleh ke kanan atau ke kiri, kecuali ketika kita sedang salam. Selain daripada itu, maka hukumnya adalah makruh. Dan apabila menoleh ke kanan dan ke kiri sampai 3 kali gerakan berturut-turut, maka hukumnya bukan hanya sekedar makruh, melainkan salatnya batal. Wa mashul wajhi, dan mengusap wajah di dalam salat. Ini juga termasuk jafa, suatu kebengisan, suatu akhlak yang harus dihindari di dalam salat. Maka dari itu, ketika kita membaca doa qunut, tidak dianjurkan untuk mengusap wajah. Setelah selesai daripada membaca doa qunut, maka kita langsung sujud. Karena makruh hukum mengusap wajah ketika kita sedang sholat. Walaupun untuk menghilangkan debu atau butiran-butiran pasir yang menempel di dahi ketika kita sujud misalnya, makruh. Biarkan saja sampai selesai sholat baru usap wajahmu. Kalau masih di dalam sholat, mengusap wajah hukumnya makruh. Dan sekali lagi, itu apabila ia lakukan hanya 1 atau 2 kali gerakan. Tetapi kalau dia mengusapnya berkali-kali hingga 3 kali gerakan berturut-turut, batal sholatnya. Dan yang ketiga, wa taswiyatul hasa, dan menyingkirkan kerikil-kerikil. Kalau di dalam kitab-kitab fikih biasanya disebutkan fi mahalli sujud, di tempat sujudnya. Makruh itu hukumnya. Jadi ketika kita sujud, kebetulan di sajadah kita ada butiran-butiran pasir atau kerikil-kerikil kecil, gak usah dihilangkan, gak usah disingkirkan. Makruh hukumnya. Tapi dahi saya nanti nempel itu agak sedikit sakit. Kenapa tidak dari awal kamu menyingkirkannya? Kalau sudah masuk dalam sholat, jangan. Biarkan. Ya. Karena biasanya orang yang takut ada debu atau butiran-butiran pasir menempel di dahinya, itu adalah orang yang angkuh. Sedangkan kita di dalam sholat adalah at-tamaskun, menampakkan rasa hina, rasa tunduk kita kepada Allah. Maka biarkan debu yang ada di tempat sujud, butiran-butiran pasir yang ada di tempat sujud menempel di dahimu. Kalau memang kamu tidak ingin sujud di situ dari awal, sebelum takbiratul ihram kamu bersihkan dulu. Harusnya begitu. Jangan pas di tengah-tengah sholat. Makanya di sini yang dimaksud oleh ba'du salaf, 4 hal ini dilakukan fis shalah. Arba'atun fis shalah. 4 hal di dalam sholat, bukan sebelum sholat. Ya, minal jafa, termasuk daripada kebengisan, akhlak yang tidak baik dilakukan di dalam sholat. Menoleh, mengusap wajah, menyingkirkan kerikil-kerikil dari tempat sujud, wa antusalliya bi tariqi man yamurru baina yadaik, dan engkau melaksanakan salat di jalan orang yang akan lewat di hadapan kamu. Kalau mau salat jangan di depan pintu. Iya, masih banyak ruangan, masih banyak tempat yang kosong. Kenapa di depan pintu sana? Udah tahu itu tempat keluar masuknya orang.
Jika kamu memang sudah tidak punya tempat untuk disolati di sebuah masjid karena sangat padat sekali, dan di situ mungkin akan ada orang yang lalu lalang seperti di daerah Makkah atau Madinah, maka hendaknya kamu taruh di depan kamu sesuatu, entah itu tongkat kalau ada, atau kamu berdiri di depan tiang. Yang penting sesuatu itu akan menjadi penghalat, disebut dengan satir, sutratul musalli. Dianjurkan seperti itu, minimal tingginya 2/3 hasta. 2/3 hasta, ini 1 hasta, 2/3-nya kurang lebih seginilah. Ya kira-kira mungkin 40 sentian lah, atau 30 senti lah, 35 senti anggap, kurang lebihnya begitu, minimal begitu. Kamu taruh di depan kamu, dan jarak antara kamu dengan penghalat tersebut jangan lebih dari 3 hasta, jangan lebih dari 1,5 meter, kurang lebihnya begitu. Nah, apabila kamu sudah menaruh penghalat di depan kamu, gak apa-apa, silahkan orang mau lalu lalang di depan kamu, asal di luar penghalat tadi, gak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau melewati batasan antara kamu berdiri dan penghalat itu, maka dianjurkan kamu untuk menahan begini, agar dia tidak melewati kamu. Apa hukumnya? Daf'ul mar, menghalangi orang yang mau lewat karena kamu sholat di hadapan sutra atau satir tadi, penghalat tadi, itu hukumnya sunnah. Adapun bagi dia yang sudah jelas-jelas tahu bahwa orang ini sedang sholat dan di depannya ada penghalat, tetapi dia tetap lewat, hukumnya haram, berdosa. Bahkan Nabi mengatakan dan yaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min an yamurra baina yadayhi. Kata Nabi, andai kata seorang di antara kamu berdiri menunggu orang itu selesai sholat sampai 40 tahun, itu lebih baik daripada melewati di depannya. Ini beda hukum. Kalau kita sudah menaruh penghalat antara kita dengan penghalat itu, lalu ada yang lewat, itu dosa yang lewat, dan kita wajib untuk menahannya begini. Bukan wajib ya, sunnah menahannya begini. Nah, tapi kalau kita tidak punya penghalat apa-apa, lalu orang lalu lalang di depan kita, jangan gini-gini kamu, salah kamu. Ya. Sudah ada tempat kosong, ada dinding tempat kita untuk sholat, menghadap ke sana, supaya tidak ada orang yang lalu lalang di depan kita. Atau setidaknya ada tiang, atau setidaknya mungkin ada rehal tempat mushaf biasanya. Gitu. Nah, kalau kamu tidak menemukan dinding, tidak menemukan tongkat yang bisa ditancapkan, tidak menemukan rehal seperti ini misalnya, maka minimal kamu gelar sajadahmu. Gelar sajadah. Maka yang menjadi batasan penghalat antara kamu dengan sajadah itu adalah bahagian ujungnya. Itu sajadah bisa menempati posisi dinding, tongkat, tiang, atau rehal tadi. Ya. Kalau tidak ada itu semua, tapi kalau ada pilihan, nggak boleh kita hanya sekedar menggelar sajadah, nggak cukup itu. Sehingga jika ada orang lewat, kita jangan gini-gini. Kamu nggak menaruh sesuatu untuk menjadi penghalat. Kan sudah saya gelar sajadah. Sajadah itu adalah derajat yang paling akhir. Selama masih ada dinding, masih ada tiang, nggak cukup sekedar sajadah. Dan sama halnya seperti sajadah, jika kita sholat di tanah, tidak ada sesuatu yang bisa dihadapi dan tidak ada sajadah, cukup dengan menggaris-garis, memanjang seperti ini. Dan jarak antara kita dengan garis tersebut dengan ujungnya tidak lebih dari 3 hasta. Nah, kalau orang melintasi garis itu, kita berhak untuk menahannya. Tapi kalau orang lewat di atas garis itu nggak apa-apa. Ini paling akhir sudah. Paham ya arti sutratul musalli atau satir, penghalat antara orang yang sholat dengan satir itu, penghalat itu, sehingga tidak ada yang diperkenankan untuk lewat di depannya. Nah, ini tadi yang dibahas oleh sebahagian salaf adalah orang yang sholat jelas-jelas dia menghadap jalanan atau tempat lalu lalang orang.
Nah ini tidak dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena orang yang sholat menghadap ke tempat lalu lalang manusia tidak akan bisa khusyuk sholatnya. Kan bisa khusyuk sholat kayak begitu. Allahu Akbar. Lewat si Udin, nah Udin. Lewat si Anang, Anang. Lewat si Utuh, Utuh. Begitu seterusnya. Hah? Makanya setiap kali sesuatu yang melalaikan ada di depan kita, hindari itu. Sudah dibahas kan kemarin itu. Jangan sampai memajang foto di mihrab atau di tempat yang akan dihadapi oleh jamaah ketika sholat. Jangan sampai meletakkan pengumuman papan tulis di situ atau buku-buku dan lain sebagainya. Pokoknya yang melalaikan kita lah, itu hukumnya makruh. Ingat itu. Sebab akan menghilangkan kekhusyuan. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha perkasa dan maha tinggi, muqbilun 'alal musalli, ia menghadap kepada orang yang salat, malam yaltafit, selama ia tidak menoleh. Kalau sudah toleh-toleh begini, Imam Haddad menyebutkan di dalam kitab Adab Sulukil Murid kalau nggak salah. Kata beliau, Allah itu seperti disebutkan dalam hadis menghadap kepada orang yang sholat. Jika si hamba itu menoleh, maka Allah Ta'ala akan mengatakan kepadanya, abdi, wahai hambaku, engkau telah berpaling dariku ke arah sesuatu yang menurutmu lebih mulia dariku. Andai kata kamu menganggap Allah adalah mulia di atas segalanya, mana mungkin kamu sempat menengok suara sepeda motor, siapa yang datang? Mana mungkin kamu sempat menoleh ke arah HP-mu yang berdering? Siapa yang manggil? Ya Allah, berarti HP kamu, suara sepeda motor tadi, pengumuman tadi, pengumuman innal orang akan sambil sembahyang, itu ternyata lebih mulia di hadapanmu daripada Allah. Andai kata kamu menganggap Allah lebih mulia daripada itu semua, niscaya kamu akan tenggelam dalam kefanaanmu terhadap Tuhanmu. Itulah salat kaum muqarrabin. Kalau sudah takbiratul ihram, faniya amma siwallah, mereka sudah tenggelam dan lenyap daripada selain Allah. Sampai-sampai ada di antara orang soleh terdahulu, ketika anak-anak di rumahnya sedang ribut dan asyik lari-lari bermain, dia berkata, wahai anak-anakku, jangan lakukan ini kecuali nanti setelah ayah takbiratul ihram. Kalau ayah sudah takbiratul ihram, isna'u ma badalakum, silahkan kalian lakukan apa yang ingin kalian perbuat. Kenapa? Karena sebelum sholat beliau akan mendengar suara teriakan anak-anak bermain, suara kaki mereka yang berlari-lari ke situ kemari. Namun ketika sudah takbiratul ihram, faniya amma siwallah, dia sudah fana, sudah hilang, sudah tenggelam daripada selain Allah. Yang ada dan dihadapinya hanya Allah saja, sehingga dia tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitulah para kaum muqarrabin. Kata Imam Haddad, jika si hamba tadi masih menoleh juga untuk yang kedua kalinya, maka Allah masih mengatakan kepadanya, wahai hambaku, kamu telah menengok kepada sesuatu yang menurutmu lebih baik dari aku. Andai kata engkau menganggap Tuhanmu Allah lebih baik dari sesuatu itu, mana mungkin kamu sempat menengoknya? Ente kalau sudah nonton sinetron asyik-asyik begini, dipanggil orang, hadang. Wah, ente nggak mau. Terus ente saksikan sinetron tuh. Apalagi main bola, wah bagusnya menghirit. Sampai nuang kopi ke gelas sampai limpas, kada ingat lagi. Wah, limpuar banyak. Kenapa? Ente tidak akan pernah mengalihkan pandangan ente kepada sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang menurut kamu menarik. Tidak akan kamu alihkan pandangan darinya. Nah, ternyata orang yang sholat tengok kanan, tengok kiri, berarti dia tidak tertarik dengan Allah.
Berarti menurutnya sesuatu yang dia lihat di dalam sholatnya itu lebih menarik daripada Allah. Na'udzubillah. Untuk yang kedua kalinya Allah masih memaafkan. Dan jika si hamba itu masih menengok juga untuk yang ketiga kalinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak mau lagi menghadapnya dan meninggalkannya. Selesai. Ditolak sholatnya, sia-sia. Kata Imam Abdullah Al-Haddad mengomentari riwayat hadis ini, itu menengok dengan anggota tubuhmu, dengan kepalamu. Bagaimana jikalau engkau menengok kepada sesuatu selain Allah dengan hatimu, yang mana hati ini adalah tempat memandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu dampaknya lebih parah daripada hanya menengok dengan kepala. Karena kepala ini anggota tubuh yang zahir. Allah tidak mendahulukan untuk memandang ke anggota tubuh yang zahir. Allah itu lebih dahulu memandang kepada hati. Karena itulah tempat Allah memandang. Kalau anggota tubuh yang zahir saja berpaling daripada menghadap Allah, Allah akan berpaling darinya. Bagaimana kalau hati kita yang berpaling daripada mengingat Allah? Berusahalah untuk khusyuk dalam salat. Hadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan segala sesuatu yang akan mengganggu kita di dalam sholat. Makanya orang dahulu itu sampai-sampai kalau ada sesuatu yang duniawi di tubuhnya ditaruh sama dia. HP-nya ditaruh dulu, dompetnya ditaruh dulu, biar betul-betul menghadap kepada Allah bikulliyatih, dengan keseluruhannya. Biar kalau HP ada di kantong, pasti terganggu pasti. Ya. Wa kana Siddiq radhiyallahu anhu, dan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi salatihi, di dalam salatnya, ka'annahu watadun, seakan-akan beliau itu adalah pasak. Sayyidina Abu Bakar itu kalau sudah salat seperti pasak. Pernah melihat pasak? Nah, tongkat yang ditancapkan ke tanah. Biarpun angin bertiup kencang, dia tetap lurus begitu. Sayyidina Abu Bakar kalau sudah sholat seperti itu, seperti watad, seperti pasak. Wa kana yaskunu fi ruku'ihi, dan adalah beliau radhiyallahu anhu itu tenang di dalam rukuknya. Enggak cepat-cepat, kada gerasa gerusuh. Orang gerasa gerusuh itu menunjukkan enggak khusyuk. Bihaitsu taqa'ul asafiru alaihi ka'annahu jamadun. Sekiranya ada burung-burung pipit hinggap di atas tubuhnya, ka'annahu jamadun, seakan-akan beliau itu benda mati. Dari saking tenangnya dalam ruku, itu burung hinggap di punggungnya enggak terbang. Karena apa? Karena burung mengira ini benda mati. Mungkin ini sebuah pohon yang sedang cenderung, yang sedang bengkok. Luar biasa. Subhanallah. Ini menunjukkan rukunya tenang dan lama. Lama berarti rukunya kalau kayak gitu, sampai burung bisa hinggap. Dulu disebutkan dalam Ar-Risalatul Qusyairiyah, Ar-Rabi' bin Khaytham. Rabi' bin Khaytham ketika meninggal dunia, ada tetangga sebelahnya itu memiliki anak perempuan kecil. Anak perempuan kecilnya itu setiap malam naik ke atas loteng sutuh, melihat ke arah rumah Rabi' bin Khaytham. Karena anak perempuan hanya diperbolehkan untuk naik ke loteng di malam hari saja, karena suasana sudah sepi, tidak diperkenankan siang hari, khawatir nanti dilihat oleh laki-laki. Jadi dari kecil dibiasakan seperti itu, sehingga kalau siang mereka memingit diri di dalam rumah biar nggak kelihatan laki-laki hidung belang. Gak kayak sekarang, marah disuruh keluar anak perempuannya. Ikam nih di rumah terus luhai, keluar bang, lawan kawanan ikam tuh nah rami benar buhannya.
Si anu tuh bisi pacar, di mekong pacarnya. Hitam nih, babila laki mun kayak itu. Subhanallah. Tidak bersyukur dia punya anak pingitan di rumah. Bagus. Wanita-wanita Arab begitu. Bahkan di rumah itu mereka punya kemah sendiri. Menjaga kehormatan. Ini kehormatan ini tidak ada nilainya, tidak ternilai maksudnya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Karena kehormatan itu kalau sudah hilang, kalau sudah pecah, nggak bisa dikembalikan lagi. Kalau gelas pecah, retak mungkin bisa ditambal. Kalau kehormatan itu hilang, nggak bisa lagi. Seumuran kamu akan menyesal. Jadi bagus kalau kamu punya anak perempuan, dia memengit diri di rumah, biar nggak bergaul kemari. Jadi anak tetangganya ini yang masih kecil tadi, ketika tengah malam dia naik ke loteng dan melihat ke arah rumah Rabi' bin Khaytham, dia kaget dan dia bertanya kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, ainal istiwanatul lati ala suthi dari jarina?" Di mana tiang yang dulu ada di loteng rumah tetangga kita ini? Kok nggak ada lagi bah tiang yang biasa ada di depan sana itu? Kata ayahnya, "Wahai bunayyah, wahai anak kecilku, itu bukan tiang, itu tetangga kita yang soleh sedang beribadah. Namanya Rabi' bin Khaytham, dan beliau beberapa hari yang lalu telah wafat, meninggal dunia." Subhanallah. Anak perempuan kecil tadi mengira itu tiang. Dari saking lamanya berdiri. Disebutkan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu, Rabi' bin Khaytham ini kalau sudah ibadah kepada Allah, khusyuk, dia lupa. Dari awal malam sampai akhir malam dia berdiri. Lama dia merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang ia baca. Dari awal malam sampai akhir siang. Tidak bergerak sama sekali. Seperti tiang. Makanya anak kecil perempuan tadi mengira itu tiang. Pas sudah meninggal, dia naik, nggak ada lagi tiang itu. Mana bah tiang yang ada di situ biasanya? Itu bukan tiang, wahai anakku. Itu lelaki soleh tetangga kita. Namanya Rabi' bin Khaytham. Dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada nggak di Simpang 4 yang bisa seperti Rabi' bin Khaytham? Ada, insya Allah. Insya Allah. Niat dari sekarang. Kalau nggak bisa mengamalkan, setidaknya niat kita ada. Banyakin niat yang baik-baik aja. Wa kullu dzalika yaqtadhihi at-tab'u baina yaday man yu'azzamu min abna'id dunya. Dan kesemuanya itu biasanya dituntut oleh tabiat, insting, sudah menjadi tabiat. Baina yaday, di hadapan man yu'azzamu, orang yang dimuliakan, min abna'id dunya, dari anak-anak dunia. Biasanya begitu. Kalau sudah menghadap orang yang dianggap mulia daripada anak-anak dunia ini, anggota tubuh kita tuh kadang diem di hadapannya. Karena ini orang terhormat. Lihat pembantu di hadapan majikan gimana? Ya Doro. Iya kan? Iya Doro, iya Dimas, kayak di TV-TV biasa. Ya, diam gini. Ayo kamu ke sini. Punten, ono pun Doro, gitu kan ya? Diam di gini, diomelin. Kamu nggak becus, masa ngepel kayak begini, tuh masih kotor. Diam di begini. Ini sama makhluk. Karena si pembantu menganggap majikannya terhormat. Jadi tabiat orang yang merasa rendah di hadapan orang yang dia anggap mulia, pasti tunduk dan diam begini. Kata Imam Ghazali, "Fa kaifa la yaqtadhihi baina yaday malikil muluk?" Kenapa tidak dapat menuntut tabiat seperti itu di hadapan raja di atas segala raja? Di hadapan Sang Maha Berkuasa, di atas segala penguasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sama makhluk saja kamu hormatnya begitu, tunduknya begitu, sampai nggak bisa bergerak lagi, diomelin mulu begini. Itu di hadapan manusia. Memang tabiat manusia begitu, selalu mengagungkan orang yang dianggapnya terhormat.
Kenapa kamu bisa melakukan itu kepada manusia, tetapi kamu tidak bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih, kepada Malikul Muluk, raja di atas raja, Sang Maha Berkuasa di atas segala yang berkuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jauh lebih patut untuk kamu muliakan, untuk kamu hormati, daripada sekedar manusia atau majikanmu. Wa fit Taurati, dan di dalam kitab Taurat maktubun tertulis, ya bna Adam, wahai anak Adam, la ta'jiz an taquma baina yadayya musalliyan bakiyan. Wahai manusia, anak Adam, janganlah engkau lemah, an taquma, bahwa engkau berdiri baina yadayya, di hadapanku. Bagaimana? Musalliyan, dalam keadaan salat, bakian, dalam keadaan menangis. Lakukan itu, kata Allah. Silahkan kamu menangis sejadi-jadinya ketika kamu menghadap kepada Tuhanmu. Menangis karena takut kepadanya, takut melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadanya tidak seperti yang Ia perintahkan, takut banyak kekurangan yang kita lakukan sementara kita tidak sadar, malu karena dosa-dosa yang kita bawa di hadapannya ketika kita sedang sholat. Sholliyan bagian. Fa'anallahu alladzi taraktu min qalbi, maka aku adalah Allah, aku dekat daripada hatimu. Wabil ghaibi ra'aita nuri, dan di dalam kegaiban engkau telah melihat cahayaku. Ini firman Allah di dalam kitab Taurat. Wabil ghaibi ra'aita nuri, dan di dalam kegaiban, di dalam kesendirian engkau melihat cahayaku. Orang yang sholat khusyuk itu akan melihat cahayanya Allah dengan hatinya. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi walau seumur hidup kita sekali yang perasaan seperti ini. Kalau bisa istiqomah sampai mati. Amin, Allahumma amin. Waruwiya, dan diriwayatkan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala 'alal minbar, beliau pernah mengatakan di atas mimbar, innar rajula la yashibu 'aridahu fil Islam wa ma akmala lillahi ta'ala salatan. Sesungguhnya ada seorang lelaki, sungguh telah beruban kedua cambangnya fil Islam, di dalam Islam. Dia memang dari dulu muslim sampai tua, sampai cambangnya ini, jenggotnya ini putih, beruban. Jadi kakek-kakek sudah. Wa ma akmala lillahi ta'ala salatan, dan sedangkan ia tidak pernah menyempurnakan salatnya untuk Allah Ta'ala. Siapa dia ini? Qila, ditanya beliau, wa kaifa dzalik, bagaimana itu bisa terjadi wahai Sayyidina Umar? Qala, Sayyidina Umar menjawab, la yutimmu khusyu'aha wa la tawadhu'aha wa iqbalahu 'ala Allah azza wa jalla fiha. Karena sebab lelaki tua itu dari dulu sholatnya gitu-gitu aja. Apa? Tidak pernah menyempurnakan kekhusyuannya, khusyuk dalam sholat, dan tidak pernah menyempurnakan ketawaduannya, merendah dirinya di dalam sholat. Wa iqbalahu 'ala Allah, dan tidak pernah menyempurnakan menghadapnya dia kepada Allah azza wa jalla fiha, di dalam sholatnya. Maka orang ini, kata Sayyidina Umar, sungguh sangat rugi. Mumpung pian masih belum tua, mumpung janggutnya masih hirang, rambutnya masih hitam, belum beruban, perbaiki dari sekarang. Nang sudah beruban bang, ya pak, apakah sudah sayup, terlanjur? Enggak, jangan. Kamu kan masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa merubah cara hidup, masih bisa untuk berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, merendah diri di dalam sholat, dan betul-betul menghadap kepada Allah di dalam sholat. Bagaimana cara-caranya? Sudah dibahas kemarin.
Jangan sampai pelajaran 2 minggu yang lalu dan yang sebelum-sebelumnya itu hilang. Iya. Ini kadang pelajaran 2 minggu yang lalu hilang, belajar lagi yang baru. Jangan kayak ember miris. Itu nggak akan menampung air. Jangan. Bagaimana caranya supaya ingat terus pelajaran-pelajaran yang dulu dipelajari? Ya diamalkan. Al ilmu yahtifu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ilmu itu mengajak untuk diamalkan oleh orang yang menuntutnya. Jika dia penuhi ajakannya, maka ilmu akan terus ada. Wa illa, dan jika ia tidak mau mengamalkannya, berarti dia tidak mau memenuhi ajakan ilmu tadi. Irtahal, ilmu pun akan hilang. Jadi begitu. Pian hafal tasbih ruku, hafal subhana rabbiyal azim wa bihamdik. Pian hafal tasbih sujud, hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kapan menghafalkan itu? Waktu sekolah SD dulu. Berapa puluh tahun? Udah 30 tahun yang lalu. Masih hafal sampai sekarang. Padahal itu 30 tahun yang lalu. Karena diamalkan. Coba doa sembahyang jenazah. Niat sembahyang jenazah. Ada orang meninggal. Kayak apa niatnya? Kok pada ingat lagi? Karena sembahyang jenazah tidak setiap saat. Ada nggak? Imbah takbir nang ketiga itu apa dibaca? Apa Rabbil apa? Allahumma apa? Kan ingat lagi aku nah. Karena jarang. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oh nah, iya itu. Padahal tetap ya ingat juga. Nah itu, makanya sesuatu itu akan tetap ada di dalam hati kita dan di dalam ingatan kita apabila diamalkan. Fasu'ila Abul Aliyati an qawlihi ta'ala alladzina hum an salatihim sahun. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah Ta'ala alladzina hum an salatihim sahun. Ini kan surah apa? Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Surah Al-Ma'un. Ya. Siapa sih orang yang mendapat wail? Orang sholat tetapi dia mendapat neraka wail. Sembahyang tapi dapat neraka wail. Kasihan kan? Sembahyang tapi tetap celaka. Mun kayak itu baik kan usah sembahyang lagi sudah. Nang sembahyang dia celaka, apalagi nang ada sembahyang. Kada pintar lalu berpikir. Nang sembahyang dia bisa celaka, apalagi nang ada sembahyang sama sekali. Siapa dia? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lah orang-orang yang daripada salatnya mereka itu sahun, lalai. Yakni mereka orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Qala, kata Abul Aliyah, huwallazi yashu fi salatih. Dia adalah orang yang lupa di dalam salatnya. Ini yang dimaksud dengan sahun, lalai. Lupa di dalam salat, fala yadri ala kam yansarifu. Maka ia tidak tahu berapa rakaat dia akan pergi meninggalkan sholat itu. A'ala syaf'in am ala watrin, atau ala witrin. Apakah dia itu sembahyangnya genap am ala witrin, ataukah ganjil? Artinya dia lupa rakaat sholatnya. Katakan ini adalah sholat isya 3 rakaat apa 4 rakaat tadi. Nah ini sahun kata beliau. Berat ini, banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Faqala Al-Hasan, dan Imam Hasan, biasanya kalau kalimat Al-Hasan dimutlakkan dalam kitab-kitab fikih atau tasawuf, itu yang dimaksud adalah Al-Hasanul Basri. Waqala Al-Hasan, yakni waqala Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri. Siapa sih sahun itu? Huwallazi yashu, dia adalah orang yang lupa an waqtis shalah, daripada waktu salat, hatta takhruja, sehingga keluar salatnya. Nah, ini yang biasa dipakai oleh kebanyakan ahli tafsir. Maksudnya an salatihim sahun yuakhirunaha an waqtiha, yaitu mengakhirkannya sampai keluar daripada waktunya. Lalai. Ini celaka orang seperti ini. Asyik main game di HP, asyik
chattingan, asyik main judi online ini. Kalau dulu kan judi sembunyi-sembunyi, ya takut dirazia sampai di Padang Sabat berjudi rejim. Wah, berhasil Padang Sabat. Bahari itu banyak kayak itu dulu. Hahaha, di Padang Sabat suara ketawaan kedengaran. Pas polisi berazia, gerabakan bukahan. Wayah ini lebih canggih lagi. Di kamar sorangan itu kau berjudi. Subhanallah. Maka ini kayak apa? Polisi anak menangkap. Nah, di kamar dengan AC-nya santai, nggak ada satu orang pun, dia sendirian. Selain daripada Tuhan ya Allah Ta'ala, selain daripada Raqib dan Atid yang mengawasinya, dia nggak sadar itu. Wow, nembak togel dia. Na'udzubillah. Menang, dapat sekian juta, sekian puluh juta. Mentraktir kawanannya mungkin apa? Nyabu-nyabu. Pesta miras. Begitu, al-mal ya'ud min haitsu ata. Harta itu akan kembali dari arah mana dia datang. Kalau dia datang dari yang haram, pasti akan kembali kepada yang haram. Orang uang hasil judi ya kembalinya ke sabu-sabu, minuman keras, main perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. La yanju minni 'abdi, tidak akan selamat daripadaku seorang hambaku, illa melainkan bihada iftaratuhu alaih, dengan melaksanakan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi hamba itu kalau tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan, maka siap-siaplah untuk menerima hukuman, untuk menerima azab daripada Allah Ta'ala. Dan dia tidak akan selamat selama ia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepadaku. Hati-hati. Al-Babul Ishrun, bab yang ke-20, insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya. Berarti kita sudah selesai malam ini daripada bab yang ke-19. Insyaallah bab yang ke-20 kita akan baca pada pelajaran 2 minggu yang akan datang, insyaallah. Amin.